Selamat Baik, malam. selamat malam semuanya. Saya mulai ya, Bu Yulce ya. Silakan. Baik, bagi yang baru bergabung dan juga bagi yang sudah akan 2 kali ini berjumpa dengan saya kembali memperkenalkan diri. Saya Romo Bobi MSF, misionaris keluarga kudus yang saat ini saya sedang menjalani studi di kota Roma di Italia. Saya sekarang sedang berada di sebuah paroki yang digembalakan oleh MSF di kota Roma. Dan dengan senang hati kita melanjutkan ya webinar kita. Kemarin kita sudah membahas tentang ketulusan hati atau sifat dikaios, sifat sadik dari Santo Yusuf yang akhirnya juga menjadi sikap dari Tuhan kita Yesus Kristus ya. Santo Yusuf dan Tuhan Yesus sama-sama disebut sebagai orang yang sadik, orang yang dikaios, orang yang tulus hati ya. Nah, sekarang saya akan membagikan materi kita, sosok Santo Yusuf sebagai pendidik Tuhan Yesus ya. Nanti kita akan mendalami bagaimana secara lebih terang benderang ya peran Santo Yusuf di dalam kehidupan dan pengajaran Tuhan Yesus. Nah, apakah slide sudah tampil? Tampil, bagus. Baik, ya. Kita mulai dari awal. Ya. Nah, ini adalah cover buku saya ya. Buku yang kedua. Buku pertama saya adalah Wanita-Wanita Mulia dalam Alkitab, 35 kisah dan renungan. Dan ini adalah buku yang kedua, Mencintai Santo Yusuf, Renungan dan Aneka Devosi, kata pengantar oleh Monsinyur Justinus Harjo Susanto MSF, yang berkarya sekarang menjadi Uskup Agung di Samarinda. Ya. Sekedar cerita tentang Monsinyur Harjo Susanto. Dulu beliau adalah uskup di Tanjung Selor, ya, Keuskupan Tanjung Selor. Nah, pada tahun 2010, 2009, 2010, saya sempat menjalani tahun pastoral, ya, KKN, begitu, selama 1 tahun di paroki Sungai Kayan yang ada di Kalimantan Utara, di bawah pengembalaan Monsinyur Justinus ini, sehingga saya merasa cukup akrab ya dengan Monsinyur Justinus Harjo Susanto ini, sehingga saya berani memohon kata pengantar untuk buku yang sederhana ini. Nah, nanti soal pembelian buku, jika tertarik, nanti kita bahas ya. Kita masuk ke materi kita yang adalah sebenarnya salah satu pengembangan dari bab-bab di dalam buku Mencintai Santo Yusuf ini. Nah, kita selama ini mendengar Santo Yusuf itu dalam Alkitab terjemahan Indonesia itu adalah tukang kayu ya. Nah, misalnya dalam Injil Matius bab 13 ditulis, bukankah ia ini anak tukang kayu, begitu ya. Tentang Yesus ya. Yesus adalah anak tukang kayu, begitu ya. Nah, dalam Injil Markus sedikit berbeda. Tadi Injil apa? Coba saya kembali ya ke slide yang pertama. Tadi Injil Matius ya. Yesus anak tukang kayu, ya kan? Nah, Injil Markus coba kita lihat di sini. Bukankah ia ini tukang kayu? Ya, coba lihat apa kata yang hilang di sini. Ya, saya kembali ya. Slide pertama, anak tukang kayu, ya kan? Slide kedua, bukankah ini tukang kayu? Anaknya hilang, ya kan? Nah, bedanya apa? Nanti kita lihat ya. Bahwa kemungkinan besar di dalam Injil Matius, kita kembali lagi, ini menggambarkan Tuhan Yesus yang masih belajar di bawah katakanlah pelatihan ya yang diadakan oleh Santo Yusuf. Jadi Yesus belum menjadi tukang kayu mandiri, ya kan? Dia masih disebut oh anaknya tukang kayu. Ya kalau zaman sekarang oh anaknya Pak Bos gitu ya. Atau
oh anaknya Pak petani, nah, begitu kan? Nah, dalam Injil Markus sudah mandiri Tuhan Yesus. Bukankah ia ini tukang kayu? Anaknya hilang ya. Jadi Tuhan Yesus sudah menjadi tukang kayu. Ya, sudah mandiri dia. Dan berikutnya, anak Maria, ya, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Ini adalah orang-orang di Nazaret ya. Nah, nanti kita kembali soal ini ya, soal anak Maria, soal nama-nama saudara Yesus dan sebagainya ya. Nah, ini makna saudara-saudari Yesus itu bukan otomatis adik dan kakak kandung atau adik dan kakak tiri dari Tuhan Yesus. Misalnya ya, di dalam bahasa Ibrani yang adalah bahasa orang Yahudi, bahasanya pada zaman Tuhan Yesus, ya, kata saudara itu artinya bisa macam-macam ya, bisa menjadi paman, bisa keponakan, bisa sepupu, dan sebagainya. Misalnya Kejadian bab 13, Lot disebut saudara Abraham. Sebenarnya Abraham adalah pamannya Lot, ya kan? Jadi bukan berarti Lot itu adiknya kandung Abraham, tidak. Ya, jadi kata saudara itu artinya sangat luas begitu, dan sebagainya ya. Nah, tidak ada kata khusus di dalam bahasa Ibrani dan bahasa Aram. Nah, bahasa Aram itu apa? Bahasa Aram itu adalah bahasa sehari-hari keluarga Kudus Nazaret, yang satu rumpun, satu keluarga bahasa dengan bahasa Ibrani, bahasa orang Israel pada umumnya. Nah, bahasa Aram dan bahasa Ibrani ini mungkin ya mirip-mirip antara bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia. Ya, jadi sangat mirip, sangat dekat dua bahasa ini. Nah, di dalam dua bahasa itu tidak ada kata khusus untuk menyebut sepupu. Ya, jadi sepupu juga ditulis sebagai saudara. Maka saudara-saudari Yesus itu bisa saja adalah para sepupu Tuhan Yesus. Apalagi kalau kita baca dengan teliti dalam Injil Yohanes bab 19, dituliskan setelah Yesus wafat, Bunda Maria tinggal di rumah seorang murid yang dikasihi Yesus, yang kemungkinan adalah Yohanes sendiri. Jadi Tuhan Yesus adalah anak tunggal Maria, ya kan? Seandainya Maria itu punya anak-anak kandung lain atau anak-anak tiri yang lain, tentunya setelah ditinggal wafat Tuhan Yesus, Bunda Maria akan diasuh oleh atau ditampung begitu ya oleh anak-anaknya, ya kan? Nah, ini tidak. Baca Injil Yohanes, gitu kan? Yohanes 19. Nah, itu kan ada di situ. Ya, jadi kita tidak sedang mengarang ini ya. Ada bukti Alkitabnya. Nah, kita kembali ke bahasa ya, karena pada intinya Alkitab itu kan soal tulisan. Tulisan aslinya bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris, tetapi bahasa, kalau Perjanjian Baru, bahasa Yunani. Kalau Perjanjian Lama, Protokanonika, Taurat, lalu Mazmur, lalu Nabi-Nabi, itu bahasa Ibrani ya. Tekton itu artinya lebih luas dari hanya tukang kayu. Seorang tekton seperti Santo Yusuf dan seperti Tuhan Yesus itu mahir juga memotong dan menyusun batu, membuat atap. Pokoknya bekerja dari bahan-bahan keras ya. Nah, sebenarnya saudara-saudari, para suster, mungkin juga ada Romo, Bruder, Frater yang hadir, kita punya kata dalam bahasa Indonesia yang memuat kata Yunani ini. Coba ingat, gempa ada macam-macam kan, gempa bumi ya. Ada gempa tektonik, betul nggak? Nah, gempa tektonik apa? Bukan gempa vulkanik. Kalau vulkanik kan gunung api ya penyebabnya. Gempa tektonik, gempa yang disebabkan oleh gerakan
batu bumi, lempeng bumi, ya kan? Nah, maka tekton itu urusannya sebenarnya soal batu juga, ya, bukan hanya kayu. Nah, sejak lama itu manusia sudah pandai mengolah kayu, ya, dan bahan-bahan keras menjadi perkakas. Misalnya ini ada gambar roda gerobak itu atau gerobak itu sudah ada sejak 3.500 sebelum Masehi, ya. Sebelum Masehi sudah ada teknologi seperti pembuatan roda, ya. Nah, ini juga apa ini? Di Mesir, ya. Oke. Nah, ini juga nih. Wah, ini adalah tank, ya. Tank zaman jadul gitu, zaman dulu. Nah, ini dengan roda juga, ya. Ini juga ada apa namanya ini? Untuk mendobraknya, luar biasa. Sudah ada tank, ya. Zaman dulu sudah ada tank, ya. Ribuan tahun yang lalu, ya. Nah, ini adalah. Nah, coba lihat, perhatikan. Seorang tukang kayu, seorang tukang bangunan, itu maaf ya, bukan orang bodoh, ya, bukan orang yang apa namanya kerjanya ngawur. Justru sebaliknya, sangat menuntut kecermatan, ya, pekerjaan Santo Yusuf itu dan juga pekerjaan Tuhan Yesus. Karena apa? Kalau kita buat asal-asalan, ukurannya meleset sedikit, gerobaknya bisa berbahaya, ya kan? Bisa copot, ya. Lewat batu sedikit, copot, waduh, kacau, ya kan? Bisa ambruk gerobaknya, bisa meninggal penumpangnya, ya kan? Itu soal hidup dan mati. Klien, ya, konsumen, ya. Jadi Santo Yusuf itu seorang yang sangat teliti. Tidak mungkin tidak teliti Santo Yusuf dan juga Tuhan Yesus, ya. Nah, ini menjelaskan mengapa Tuhan Yesus itu kalau melihat orang itu dia tahu memperhatikan dengan cermat, ya. Oh, ada orang sakit di sana. Oh, ada orang yang membutuhkan pertolongan di sana. Oh, ada orang lapar di sana. Ya. Itu adalah kecermatan yang terjadi berkat profesi yang dihayati sehari-hari di Nazaret. Ya. Ini adalah keutamaan keluarga kudus. Keutamaan Tuhan Yesus. Ya. Nah, sekarang kita Suaranya. sedikit ya, terputus ya. Ya, terputus tadi, Romo. Halo. Ya, terputus tadi, Romo. Sekarang Ya. udah masuk, ya. Oke. Sampai di slide yang mana? Yang pohon ya? Yang ada Tentang pohon, ya? yang ada pohon. Oke. Sekarang Macet-macet, Romo. karena kadang-kadang itu ya. Oke, tentang pohon. Ya, sekarang sudah baik. Suara saya Baik. terdengar? Bagus. Oke, ya. Apakah ada pohon besar di Israel? Nah,
kita baca dari kitab Nabi Yeh itu apa sih? Bukan Yesaya ya, Yehezkiel ya kan. Pohon tarbantin dari Basan dipakai untuk dayungmu, geladakmu mereka buat dari tulang gading ditatahkan di cemara dari pantai Kitim. Ya, Basan dikatakan. Basan itu daerah mana yang menjadi asal kayu di sini ya? Basan itu adalah wilayah di sebelah timur Sungai Yordan ya. Kita lihat petanya nanti. Oke. Nah, ini adalah daerah Basan ya. Aduh, kelewatan sebentar ya. Jadi ini adalah Israel ya. Ini adalah danau tadi, Danau Galilea. Nah, daerah Basan itu ya daerah ini. Ini ya. Daerah Basan ya. Lalu berikutnya. Nah, ini adalah pohon cedar ya, yang berasal dari Libanon, bukan dari Nazaret ya. Pohon cedar itu dari Libanon, yang disebut dalam banyak mazmur ya. Nah, nanti kalau penasaran bisa melihat tanaman pohon-pohon di Alkitab itu apa saja ya. Tentunya ada pohon besar di Israel, tetapi tidak banyak. Sehingga untuk membuat bait Allah di Yerusalem itu diimpor kayu dari luar Israel ya. Jadi Santo Yusuf itu tidak punya cukup kayu yang besar-besar begitu ya untuk membangun. Jadi sebenarnya Santo Yusuf itu pekerjaannya lebih ke batu ya kalau menurut arkeologi sebenarnya. Ini foto Nazaret atau lukisan Nazaret ya tahun 1842. Nah, kita lihat di sini ya. Kering daerahnya, kayu-kayu besar seperti di Kalimantan itu tidak ada ya. Jadi tentunya Santo Yusuf itu sebenarnya lebih dari sekedar tukang kayu ya. Santo Yusuf dan Tuhan Yesus itu serba bisa ya. Mengerjakan material keras mereka bisa ya. Oke. Nah, tekton itu terjemahannya yang paling benar sebenarnya tukang serba bisa ya, tukang bangunan serba bisa. Karena mereka mengerjakan rumah yang bahannya adalah batu alam, atapnya jerami dan kayu. Nanti kita lihat ya ilustrasinya. Nah, ini rumah pada zaman Tuhan Yesus. Ya, coba lihat di sini. Rumahnya atapnya seperti ini ya, bukan atap genteng ya. Ya. Lalu ada kandang di sini, lihat. Ini ada kandang ya, seperti rumah-rumah di desa-desa di Indonesia ya. Kandang itu menyatu dengan rumah tinggal ya. Sehingga kita ingat kisah Natal ya kan. Yesus bayi Yesus katakanlah tidak mendapat penginapan, akhirnya mendapat apa? Kandang gitu kan. Nah, jangan dibayangkan kandangnya jauh di gua terpencil gitu ya, enggak juga ya. Kandang itu ya di kandang di dekat rumah gitu. Ya kan? Nah, lalu lihat ini ada apa ini? Batu giling ya. Batu giling ini fungsinya apa? Kalau terjadi hujan, atap rumah pada zaman itu yang terbuat dari tanah liat dan jerami itu mudah sekali berlubang, ya kan? Namanya juga tanah liat. Kalau kena air ya dia jadi hancur ya. Maka perlu dihaluskan lagi. Nah, ini adalah alatnya untuk menghaluskan atap. Ya. Seperti itu. Nah, nanti ada kaitannya. Kita lihat ini ya, ini jerami ya. Ini jerami. Jerami ini kayu-kayu kecil lalu dari lumpur ya atapnya. Nah, kita ingat mukjizat ketika beberapa orang membawa orang lumpuh ya dengan melubangi atap rumah. Ingat nggak mukjizat itu ya? Karena Tuhan Yesus ada di dalam rumah, rumahnya udah penuh sesak, nggak bisa masuk lewat pintu, lewat jendela, akhirnya mereka membobol atap rumah. Nah, tenang saja, pada saat itu tuan rumah tidak akan marah ya, karena memang atap rumah itu gampang aja diperbaiki gitu ya, dibolongi besar pun nggak masalah, ya kan? Tinggal cari jerami lagi, kasih lumpur gitu ya.
Nah, coba sekarang disuruh membobol atap rumah di Indonesia ya, dari atap genteng. Waduh, tuan rumahnya bisa marah-marah itu. Gila kalian ya, merusak rumah saya gitu ya. Jadi sebenarnya kisah Injil itu sangat logis ya. Sangat logis, sangat indah, sangat menarik kalau kita tahu juga eh, situasi pada zaman itu gitu ya. Nah, kalau kontemplasi, meditasi, merenungkan Alkitab menjadi lebih tajam kalau kita tahu keadaan pada saat itu ya. Maka sangat penting webinar seperti ini untuk memperdalam iman ya. Sering-sering lihat video YouTube Tanah Suci, Israel, Yerusalem, Nazaret, Kapernaum ya. Itu sangat membantu kita ya. Daripada main game, kadang-kadang ya untuk yang muda-muda ya, boleh main game, tapi jangan lupa memperdalam tentang iman sendiri, iman Katolik. Ya, ini adalah tekton pada zaman itu. Dia pekerjaannya apa? Membuat ini bajak, ya kan? Membuat rumah, membuat kuk, ya, membuat kuk. Pikulah kuk yang kupasang, ya. Itu ada lagu kayak gitu ya, lagu anak-anak ya, lagu Bina Iman Anak. Nah, itu semua dibuat oleh tekton ya. Jadi tekton itu sangat penting untuk kehidupan pada zaman itu. Setiap rumah tangga itu memerlukan tekton untuk membantu mereka ya. Nah, ini lihat. Santo Beda Venerabilis, Santo Isidorus, Santo Petrus Chrysologus menggambarkan Santo Yusuf sebagai tukang besi. Ya, sementara Santo Ambrosius dan Santo Theophilus melukiskan Santo Yusuf sebagai tukang batu. Mana yang benar? Dua-duanya benar, ya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini adalah renungan iman ya. Jangan sampai kita webinar hanya soal pengetahuan, tapi kita juga perlu refleksi iman ya. Kita tahu pada zaman Tuhan Yesus dan Santo Yusuf itu banyak pekerjaan yang tidak halal. Misalnya menjadi pemungut cukai, seperti Matius, ya kan, yang bekerja untuk penjajah Romawi, atau menjadi antek-antek Romawi ya, menjadi prajurit yang mengabdi kepada penjajah, ya kan. Tetapi Santo Yusuf dan Tuhan Yesus tidak memilih pekerjaan-pekerjaan seperti itu, ya, lebih memilih pekerjaan yang jujur, ya kan, yang bermanfaat untuk orang banyak. Nah, seperti itu ya. Jadi sikap berbagi, sikap peduli itu sungguh-sungguh dihayati oleh Tuhan Yesus dan Santo Yusuf. Dan tentu saja Bunda Maria ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang selanjutnya ya. Dikatakan dalam Injil Lukas, Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, kita lanjut. Jadi sedikit sekali kisah tentang Santo Yusuf dalam Injil ya. Sebelum berusia 12 tahun, kita tidak tahu apa yang diperbuat oleh Santo Yusuf dalam mendidik Tuhan Yesus ya. Juga setelah peristiwa di Bait Allah itu, saat Tuhan Yesus ditemukan sedang berdebat ya atau ngobrol dengan para tetua agama, itu setelah itu nggak ada lagi cerita tentang keluarga kudus, tentang Santo Yusuf maksudnya ya. Sampai nanti Yesus berkarya pada usia kira-kira 30 tahun menurut Injil Lukas ya. Jadi dari Injil Lukas bab 3 kita tahu bahwa Yesus itu mulai berkarya, mulai keluar dari desa Nazaret itu pada usia sekitar 30 tahun. Dan diperkirakan beliau berkarya hanya selama 3 tahun saja, karena dalam Injil Yohanes ditulis 3 kali Yesus menghadiri Paskah di Yerusalem. Paskah itu setahun sekali, maka kalau 3 kali Yesus merayakan Paskah, berarti minimal ya Yesus berkarya 3 tahun. Itu adalah asal muasal dari perhitungan usia Tuhan Yesus ya.
Nah, saudara-saudari yang terkasih, kalau ada pertanyaan jangan segan-segan menulis di kolom chat ya. Tulis aja, nanti kita akan bahas pertanyaannya ya. Jangan yang susah-susah ya. Aduh, capek saya udah ngomong banyak pertanyaannya susah-susah ya. Yang gampang-gampang aja gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini sudah kita lihat ya. Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya dan sebagainya. Oke. Tentang Yesus sebagai anak tukang kayu ya. Nah, di Nazaret itu pada zaman itu berdasarkan penemuan arkeologi tidak ada Bet Sefer atau SD, tidak ada juga Bet Midras atau SMP. Kalau di kota besar, misalnya di Yerusalem, ada SD dan SMP. Ya, yang ada di Nazaret hanya apa? Sinagoga. Ya, sinagoga itu apa sih? Tempat ibadah, tetapi juga tempat untuk belajar membaca. Ya, nah bukunya apa? Nah, pada zaman itu belum ada mesin cetak. Ya, jadi bukunya adalah gulungan kitab-kitab suci. Ya, jadi Tuhan Yesus itu belajar membaca dari membaca kitab-kitab suci orang Yahudi. Tidak ada buku novel, buku cerita anak, bergambar, itu belum ada ya. Jadi Tuhan Yesus itu belajar alfabet kemungkinan besar juga dari Taurat ya, dan kitab para nabi serta kitab Mazmur. Nah, selain itu, selain belajar di sinagoga, tentunya Tuhan Yesus menerima pengajaran di rumah, ya, dari keseharian sebagai tekton, sebagai tukang kayu dan bangunan tadi. Nah, menarik sekali bahwa apa yang diajarkan oleh Santo Yusuf itu pada akhirnya melekat sungguh dalam benak Tuhan Yesus, sehingga ketika Tuhan Yesus berkarya pada usia sekitar 30 tahun, beliau memakai keseharian tekton untuk mengajar. Nah, kita lihat ya. Nah, ini Lukas bab 6. Yesus mengumpamakan orang munafik sebagai orang yang melihat selumbar. Selumbar itu apa sih? Serpihan kayu, ya kan? Namun tidak melihat balok di mata sendiri. Ya, ini kan dunia tukang kayu ya. Coba lihat, ya kan? Tentunya Tuhan Yesus ketika bekerja dulu membantu Santo Yusuf itu mungkin pernah matanya pedih ya, terkena serpian kayu gitu kan. Kalau dalam bahasa Jawa kelilipan ya. Nah, karena itu, karena pernah kelilipan itu, lalu Tuhan Yesus ingat, aduh, pedih sekali itu kalau mata kena serbuk kayu ya. Nah, seperti itu ya. Balok ya, kesehariannya Tuhan Yesus kan dengan kayu. Ya kan? Nah, ini juga Lukas bab 6. Perumpamaan tentang pelaku firman ya. Pendengar dan pelaku firman membangun di atas batu. Sedangkan orang yang cuma mendengar doang, enggak melakukannya, itu mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar atau di atas pasir ya. Nah, ini adalah keseharian Tuhan Yesus sebagai tukang batu, ya kan? Juga batu penjuru ya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, batu yang dibuang oleh tekton ya, telah menjadi batu penjuru. Batu yang enggak kepake menjadi batu penjuru. Ya, Tuhan Yesus ya, yang dianggap orang desa, orang bodoh, ya kan? Dianggap hoax, mengaku sebagai Mesias, gitu kan? Tetapi ternyata sungguh-sungguh pilihan dari Tuhan, ya kan? Jadi Tuhan Yesus sendiri batu yang dibuang oleh tekton, tetapi menjadi batu penjuru, ya. Batu penjuru itu batu kunci, ya, batu yang kuat, yang memperkuat struktur bangunan. Ya. Nah, tentunya juga dalam bidang rohani, keluarga kudus itu keluarga yang sangat saleh ya. Ada macam-macam bukti di sini tentang kesalehan keluarga kudus Nazaret. Nah, yang menarik adalah bahwa sebenarnya ayah Santo Yusuf itu menjadi figur utama dalam pendidikan seorang anak Yahudi pada konteks zaman itu. Mengapa?
Karena biasanya ibu seperti Maria itu mengasuh anak sampai usia 4 atau 5 tahun. Setelahnya anak diasuh oleh ayah. Ayahlah yang mengajari membaca, mengajari berdoa, mengajari bekerja, mengajari juga hal-hal tentang moral, ya. Nah, karena apa? Masyarakat Yahudi adalah masyarakat yang menekankan peran laki-laki, ya. Suka tidak suka demikian. Bukan berarti lalu perempuan tidak dihormati, enggak, ya. Tetapi memang kulturnya seperti itu, ya kan? Di Indonesia pun kan masih banyak suku-suku yang seperti ini ya sampai sekarang, ya kan? Nah, jadi wajar saja kalau Yesus itu sebenarnya secara historis beliau lebih banyak menghabiskan waktu di bawah bimbingan Santo Yusuf, ya. Terutama dalam kerja itu sangat jelas, ya. Dalam kerja sebagai tukang kayu tentunya dengan Bapak Yusuf, ya kan, bukan dengan Bunda Maria, jelas sekali, ya. Kita tidak bisa mengesampingkan fakta historis ini, ya kan. Tentunya Bunda Maria juga punya peran yang sangat besar, tetapi Santo Yusuf juga punya hal yang sama, peran yang besar juga. Gitu. Maka menjadi aneh kalau kita, dalam tanda petik, kita lupa menghormati Santo Yusuf. Ya, jangan sampai seperti itu ya, karena dalam hidup Tuhan Yesus, Santo Yusuf itu sangat-sangat vital ya perannya. Ya, jangan sampai kita lupakan. Ya. Nah, ini tadi ya, sebagai seorang ayah Yahudi, Yusuf mengajari Yesus berdoa. Dikatakan dalam kitab Ulangan bab 6, setiap fajar, ayah dan anak menghadap ke arah Yerusalem. Ini adalah kiblat orang Yahudi ya. Kalau saudara-saudari kita Muslim kan punya kiblat juga ya. Kiblat itu apa sih? Arah berdoa, ya kan? Nah, arah berdoa untuk orang Yahudi ya ke Bait Allah yang ada di Yerusalem, ya kan? Mengucapkan Shema Israel 3 kali sehari. Pagi, tengah hari, dan petang. Lihat Mazmur 55. Jadi, Santo Yusuf itu yang membimbing Tuhan Yesus berdoa. Ya. Nah, Shema Israel itu apa sih? Dengarlah hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ini adalah perintah pertama dari 2 perintah utama Tuhan Yesus, ya kan? Nanti Tuhan Yesus menambahkan perintah kedua, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, jadi sebenarnya Shema Israel itu menjadi juga katakanlah bahan pengajaran Tuhan Yesus ketika dewasa nanti. Ya. Nah, ini apa ini? Waduh, apa ini ya? Kok seperti tabung ya? Ada kayunya. Nah, ini adalah mezuzah. Mezuzah itu adalah hiasan di pintu rumah orang Yahudi ya. Adalah kotak dekoratif yang di dalamnya berisi perkamen atau gulungan bertuliskan Shema Israel. Nah, kita lihat ya mezuzah seperti apa. Biasanya saat orang Yahudi itu keluar masuk rumah, itu menyentuh mezuzah. Ya, sambil berdoa, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mazmur 121. Ya. Jadi sebelum bekerja itu berdoa dulu. Nanti masuk rumah, pulang kerja, berdoa lagi. Nah, itu adalah mezuzah ya, fungsi mezuzah untuk mengingatkan yang orang Yahudi yang keluar dan masuk rumah. Nah, lalu juga ya, Tuhan Yesus juga belajar komentar lisan atas Taurat. Bukan hanya belajar membaca, ya kan, tapi juga belajar komentar lisan atas Taurat. Sehingga Tuhan Yesus bisa berdebat dengan para ahli agama itu juga karena diajari anak-anak pada zaman itu untuk
belajar komentar lisan, ya. Jadi bukan cuma baca doang, tapi bisa juga menjelaskan, ya. Bisa memberi semacam penjelasan singkat untuk teman-temannya sendiri, gitu kan. Nah, seperti itu ya. Nah, ini adalah pakaian orang Yahudi modern ya. Kita tidak bisa mengatakan ini pakaian pada zaman Tuhan Yesus, enggak. Tetapi ini adalah orang Yahudi modern memakai ini apa? Ini adalah filakteris, ya, atau tefilin, ya, yang dipakai oleh orang Yahudi yang sangat setia. Di dalam kotak ini, di kepala ini, di dahi ini ada juga apa namanya? Gulungan Alkitabnya, ya, bukan Alkitab, gulungan Tauratnya. Ya. Nanti kita lihat. Jadi tefilin itu ada dua, dipakai di lengan ini ya, di lengan, dan dipakai di dahi. Ya. Ini adalah tali sembahyang yang disebut oleh Tuhan Yesus ya. Tali sembahyang orang Farisi itu adalah tefilin dan tadi yang kita lihat di gambar tadi ya. Nah ini gambarnya nih, lihat ya, di dahi lalu di tangan itu ada dua tefilin ya, ini di dahi ya, untuk menandakan bahwa orang Yahudi itu sangat menghormati kitab-kitab suci. Jadi kitab-kitab suci itu harus betul-betul diingat ya, diingat dan dilakukan dalam hidup sehari-hari. Nah, jadi kultur keagamaan orang Yahudi itu demikian kuat ya. Soal-soal cinta kepada Yahweh dan sebagainya itu merasuk ke dalam benak setiap orang Yahudi. Termasuk juga di dalam benak Tuhan Yesus tentunya ya. Ini ada tefilin tangan, ada tefilin kepala ya kan. Dan fungsinya ya. Nah, ada di kitab Ulangan bab 6 ya. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Ya, ini tentang perintah Tuhan ya kan yang harus diikatkan begitu ya di tangan dan lambang di dahimu. Ya, ini adalah dari kitab Ulangan bab 6. Maka Yesus menjadi pribadi yang betul-betul akrab dengan kitab-kitab suci karena memang didikan keluarga Yahudi yang taat itu seperti itu ya. Juga dalam perbuatan cinta kasih karena keluarga Yahudi yang saleh itu di sore hari setelah selesai bekerja mereka mengunjungi tetangganya yang sakit, yang miskin dan sebagainya. Nah, ini adalah pendidikan yang dilaksanakan oleh Santo Yusuf dan Bunda Maria untuk Tuhan Yesus ya. Nah, maka menjadi renungan untuk kita semua bagaimana kita mendidik generasi muda, mendidik diri sendiri berdasarkan teladan Santo Yusuf yang barusan kita dengar ya. Kecermatannya bekerja, ketekunannya berdoa, berbuat baik dan sebagainya ya. Keseimbangan antara doa dan perbuatan cinta kasih dalam keluarga kita ya. Jangan ekstrim ya. Ekstrim itu aku menolong orang tapi nggak pernah berdoa atau jarang ke gereja atau jarang baca Alkitab ya, itu ekstrim ya, harus seimbang ya. Nah, ini sudah berakhir materi saya. Saya bisa dihubungi melalui berbagai macam sarana ya. Keluarga Katolik dalam kurung Romo Bobi MSF ya, channel saya. Ini buku saya yang pertama, diterbitkan oleh Canisius. Tipis saja, tetapi sangat gurih ya menurut saya, dan juga menurut beberapa yang sudah membaca, karena memang pengajaran di sini sangat sederhana, sangat singkat, dan bukunya tipis ya, hanya 77 halaman kalau nggak salah. Dibaca semalam pun bisa, tapi jangan. Nanti nggak ada yang didapat kalau dibacanya seperti ngebut begitu ya. Oke, demikian.
Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Romo Bobi untuk pengajarannya yang sangat-sangat jelas pada malam hari ini. Kami semua merasa seperti memang dipertambahkan lagi pengetahuan yang kita cuma tahu sedikit-sedikit dari baca Alkitab, tapi ini lebih jelas, Romo. Jadi terima kasih banyak, kami semua diberkati dengan